Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Rati Muktiasar, SPMM. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang BSC dan GM Matrix. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Rafika NPM 089, Krisna Purnama NPM 092, dan saya sendiri Lala Dinda NPM 097. Yang pertama ada BSC. Kartu skor berimbang atau Balance Scorecard yang disingkat BSC adalah suatu metode pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Balance Scorecard sendiri dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance Scorecard berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Balance berarti seimbang, maksudnya parameter yang hendak diukur harus berimbang baik dari finansial maupun non-finansial, meliputi pihak internal dan eksternal, serta mencakup periode jangka pendek hingga jangka panjang. Sedangkan scorecard sendiri merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat hasil kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya, fungsi BSC. Yang pertama, memberi struktur pada strategi. Balance Scorecard adalah cara yang logis dan terstruktur untuk membantu para pemimpin organisasi untuk memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, yaitu mempermudah komunikasi strategi. Dalam bisnis, BSC adalah alat bantu visual yang sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Ketika diterapkan dengan benar, diharapkan dapat memberikan karyawan tujuan yang jelas untuk diingat saat mengerjakan tindakan dan membantu karyawan mengidentifikasi tujuan utama. Dan yang ketiga adalah menyelaraskan departemen dan divisi. Semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama. Dengan struktur yang dibuat dalam BSC, dapat menghubungkan tujuan kritis dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, dapat melihat bagaimana pengukuran dapat ditinjau dan diaplikasikan ke pengukuran tingkat perusahaan. Dan yang keempat, membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Nah, di sini menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi. BSC memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Yang kelima, membuat strategi terus pada tracknya. Nah, pembuatan kerangka kerja BSC didasarkan pada peninjauan strategi. Misalnya, rapat tinjauan strategi rutin setiap bulan atau 3 bulanan, lalu dikombinasikan dengan pembaruan strategi tahunan. Dengan meninjau strategi akan menghidupkan dan menjadikan bagian dari cara mengelola organisasi. Selanjutnya adalah konsep keseimbangan dalam BSC terkait pada 3 area berikut ini. Yang pertama, keseimbangan antara indikator keberhasilan finansial dan non-finansial. BSC awalnya dibuat untuk mengatasi kekurangan andalan dalam ukuran performa finansial dengan menyeimbangkannya dengan pemicu lain untuk performa yang mengacu ke masa depan. Yang kedua yaitu keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal dari organisasi. Shareholder dan pelanggan merepresentasikan konstituen eksternal dalam BSC, sementara karyawan dan proses internal merepresentasikan konstituen internal. BSC berusaha menyeimbangkan kebutuhan kedua grup yang tak jarang menjadi kontradiktif satu sama lain untuk bisa secara efektif mengimplementasikan strategi. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara indikator performa lag and lead. Indikator lag secara umum merepresentasikan performa masa lalu, contohnya kepuasan pelanggan atau revenue. Meskipun ukuran tersebut pada umumnya cukup objektif dan bisa diakses dengan mudah, namun mereka semua punya daya prediktif yang lemah. Sementara itu, indikator lead adalah pemicu performa yang membawa pada pencapaian indikator lag. Indikator ini biasanya berbentuk ukuran atas proses dan aktivitas. Pengiriman tepat waktu misalnya bisa merepresentasikan indikator lead untuk ukuran lag kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif finance atau keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi
tujuan utama. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Pendapatan dan laba adalah tujuan yang jelas yang dicantumkan sebagian besar organisasi dalam perspektif ini. Nah, untuk pengukuran kinerja keuangan biasanya menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi telah memberikan perbaikan mendasar. Untuk pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan, misalnya dengan menggunakan tren keuangan, common sense value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Nah, yang kedua adalah perspektif customer atau pelanggan. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Dalam perspektif customer, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang akan menjadi target. Nah, selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Contoh hal yang termasuk dalam perspektif customer adalah seperti layanan dan kepuasan pelanggan dalam meningkatkan Net Promoter Score atau mengurangi lead time pusat panggilan. Contoh kedua yaitu pangsa pasar, seperti pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu. Dan yang terakhir adalah kesadaran merek, misalnya meningkatkan interaksi di media sosial. Yang ketiga yaitu internal proses. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasar dan dapat memuaskan para pemegang saham. Nah, internal proses ini mempunyai 3 prinsip. 1. Proses inovasi, 2. Proses operasi, dan 3. Layanan purna jual. Nah, dalam proses inovasi ini, perusahaan mengidentifikasi apa aja keinginan pelanggan dan dapat merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu proses operasi. Nah, proses operasi ini yaitu aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan, proses bahan mentah hingga produk jadi, proses marketing, hingga proses di mana perusahaan bertransaksi dengan para pembeli. Nah, selanjutnya yaitu pelayanan purna jual. Nah, di sini perusahaan memberi layanan kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen, seperti konsultasi, perawatan, perbaikan, dan juga garansi. Dan yang keempat ini yaitu learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi ketiga perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan untuk jangka panjang. Nah, untuk perspektif learn and growth ini mempunyai 3 prinsip kapabilitas, yaitu kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, dan juga iklim organisasi. Untuk kapabilitas pekerja, maksudnya di sini merupakan kontribusi pekerja pada perusahaan, seperti kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Untuk kapabilitas sistem informasi, yaitu seperti tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi, dan juga jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya yaitu ada iklim organisasi. Nah, iklim organisasi ini adalah salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan untuk dapat menciptakan pekerja yang berinisiatif. Nah, jadi siapa saja sih yang menggunakan BSC? BSC ini digunakan untuk seluruh perusahaan. Biasanya digunakan oleh tim manajemen baik dari eksekutif maupun dari divisi ataupun departemen. Keunggulan-keunggulan BSC yaitu 1. Bersifat menyeluruh, 2. Mampu menjelaskan sebab dan akibat, 3. Mampu memberikan keseimbangan, 4. Mampu mengukur aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif, dan yang kelima mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai GE Matrix. GE Matrix ini merupakan remodifikasi dari BSC yang dikembangkan oleh McKinsey karena BSC ini dianggap kurang fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah perusahaan yang lebih luas.
GE matriks ini menggunakan dua variabel, yaitu daya tarik pasar dan juga posisi bisnis, dan menggunakan tiga kriteria, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk daya tarik pasar mempertimbangkan variabel-variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, seperti tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan potensial untuk memasuki pasar tersebut, jumlah dan ukuran pesaing, margin laba aktual yang saat ini dinikmati, dan implikasi teknologi dari keterkaitan pasar. Untuk penilaian daya tarik industri itu bersifat subjektif dan ada beberapa faktor yang menentukan daya tarik industri ini sendiri. Dalam variabel posisi bisnis atau kekuatan bisnis ini pada dasarnya mempertimbangkan kelebihan dan kekuatan bisnis dalam berbagai bidang atau aspek. Hal ini termasuk di dalamnya adalah posisinya dengan pesaing dan kemampuan bisnis dalam melakukan penelitian produk, pengembangan, dan juga produksi akhir. Dan juga termasuk di dalamnya adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya ada 3 implikasi strategis bagi perusahaan dalam melakukan strategi investasinya. Yang pertama itu ada grow, yang kedua ada selektif, dan yang terakhir itu ada harvest. Pada unit bisnis grow ini menarik investasi oleh korporasi karena biasanya perusahaan dalam posisi yang baik dalam melakukan tingkat pengembalian. Nah, investasi ini biasanya dilakukan untuk pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah unit bisnis selektif. Nah, biasanya perusahaan berada di dalam posisi yang ambigu atau tidak jelas apakah kedepannya mereka akan bisa terus tumbuh atau malah terus berada di dalam posisi stagnan. Dan yang terakhir adalah unit bisnis harvest, di mana perusahaan biasanya berada dalam posisi yang buruk dan berada dalam industri yang kurang menarik. Nah, investasi biasanya dilakukan hanya jika perusahaan sudah bisa melakukan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada jumlah uang yang diinvestasikan. Demikianlah presentasi kami mengenai BSC dan juga GE Matrix. Mohon maaf atas kekurangannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.